Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film menakjubkan berjudul The Gorgi yang dirilis pada tahun ini. Jadi adik-adik dan om-om, film ini menceritakan tentang sepasang dewa sniper yang ditugaskan untuk menjaga sebuah jurang. Namun tanpa mereka ketahui ternyata jurang yang mereka jaga terdapat sesuatu yang sangat mengerikan. Semengerikan apa Bang Yende? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari seorang penembak jitu wanita berjenis Brasa yang baru saja bangun bobo di dalam tumpukan pohon merambat. Pada saat itu, Brasa mendapatkan job untuk membunuh seorang anggota pemerintahan yang sebentar lagi akan mendarat di sebuah bandara yang jaraknya sekitar 3.000-an meteran dari lokasi Brasa berada. Setelah ditunggu-tunggu, pesawat yang membawa anggota itu pun datang. Dan begitu si pria berkepala pelontos itu keluar, Brasa langsung menembaknya tepat di kepalanya. Scene lalu berpindah ke seorang pria bernama Levi yang baru saja mengalami mimpi basah. Levi ini merupakan mantan pasukan pengintai marinir yang juga jago dalam menembak jarak jauh. Diketahui sudah setahun ini, Levi mengalami mimpi buruk karena dihantui rasa bersalah atas tugasnya yang sudah membunuh lebih dari 130 orang. Untuk mengobati penderitaannya ini, Levi pun pergi ke pantai hanya untuk melihat air laut sampai pagi hari. Meskipun Levi ini sudah tidak lagi di marinir, tetapi ternyata ia masih menerima job dari siapapun yang ingin menyewa skillnya, entah untuk mengumbai ajang ataupun membunuh seseorang. Di saat itu juga, Levi mendapatkan job dari mantan atasannya. Ia lalu dibawa ke pangkalan marinir, di mana di sana Levi dipertemukan dengan seorang wanita tua bernama Bartholomew yang ingin menyewa jasa Levi. Sebelum memberi job ke Levi, Bartholomew menginterogasinya terlebih dahulu, seperti menanyakan apakah Levi ini memiliki keluarga ataupun pasangan, yang kemudian dijawab oleh Levi kalau dirinya sudah tidak memiliki keluarga. Karena Levi sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi dan catatan pekerjaannya sebagai penembak jitu sangatlah baik, Bartholomew pun setuju untuk memperkerjakan Levi. Sementara itu, di sisi lain, Brasa terlihat menemui bapaknya di makam ibunya sambil membawa 2 botol limun. Bapak Brasa bernama Bapak kemudian mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyukai pekerjaan Brasa sebagai pembunuh bayaran dan meminta Brasa untuk beralih pekerjaan menjadi host live gamis di TikTok Shop. Tentu saja Brasa menolak karena ia baru saja mendapatkan job yang memiliki masa kontrak 6 bulan. Mengetahui anak satu-satunya agak angel dikandani, si bapak pun mulai berbicara ngalor ngidul, seperti membicarakan penyakit komplikasi yang sedang dideritanya. Tidak cuma itu, si bapak juga mengatakan kalau tanggal 14 Februari nanti ia akan bunuh diri. Hal itu karena si bapak sudah didiagnosis oleh si dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Mengetahui tindakan ini murni keinginan ayahnya, Brasa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kembali lagi ke Levi yang entah mengapa sudah berada di dalam pesawat. Levi kemudian diberi peta dan diminta untuk pergi ke arah barat setelah mendarat nanti. Ketika pesawat melintas di lokasi titik pendaratan, Levi pun mulai terjun menggunakan parasut. Setibanya di daratan, Levi lalu berjalan ke arah barat. Levi akhirnya sampai di lokasi tujuan, tepatnya di samping jurang. Di sana Levi bertemu dengan seorang anggota militer bernama JD yang tampaknya sangat senang dengan kedatangan Levi.
JD lalu membawa Levi ke pos berupa menara tinggi di pinggir jurang. Disitulah Levi akan tinggal. Tentunya Levi merasa bingung karena dirinya belum mendapatkan misi yang jelas dari atasannya. Dari situlah JD mulai menjelaskan kalau Levi adalah pengganti dirinya untuk menjaga menara ini selama 6 bulan. JD lalu memberikan tugas apa saja yang harus Levi kerjakan selama di sini, seperti memeriksa ranjau di tebing mulut jurang, melapor ke pusat setiap 30 hari sekali, menjaga pemancar satelit yang terselubung di tepi jurang, dan yang terpenting, Levi harus mengganti perangkat perusak sinyal satelit agar satelit seperti milik Google tidak bisa menemukan lokasi ini. Dan tugas utama dalam misi ini adalah Levi harus mencegah sesuatu yang ada di dalam jurang naik ke atas. Untuk memperjelasnya, JD pun melemparkan bom ke dasar jurang yang kemudian langsung terdengar suara teriakan mengerikan. JD mengatakan kalau sosok di dalam jurang ini disebut sebagai orang hampa atau Hollow Man yang diambil dari puisi milik T.S. Eliot. JD juga menambahkan kalau di akhir tahun 40-an, satu batalion berkuda pernah dikirim ke dalam jurang untuk membasmi makhluk yang ada di dalamnya. Namun sayang, sampai saat ini tidak ada satupun prajurit yang berhasil keluar dari dalam jurang tersebut. Dan yang terpenting lagi, Levi harus menjaga alat pemancarnya. Jika semua pemancar itu rusak akibat diserang, maka atasan akan mengaktifkan protokol anjing liar yang sampai saat ini JD pun tidak tahu apa itu anjing liar. JD lalu menunjukkan menara penjaga di seberang yang juga dijaga oleh orang seperti Levi. Namun Levi tidak usah ikut campur urusan penjaga tersebut. Yang terpenting Levi dan penjaga di seberang sama-sama menjaga agar orang hampa atau Hollow Man tidak naik ke atas. Keesokan harinya, JD lalu berpamitan dengan Levi. Singkat cerita, setelah sampai di titik penjemputan, JD dijemput oleh satu unit helikopter. Ia kemudian diangkut menggunakan tali. Tapi begitu JD hendak naik ke heli, atasannya tiba-tiba menembak mati JD. Dan ternyata Brad Hollow lah yang meminta agar JD mati sehingga apa yang dilihat JD di jurang tidak bisa tersebar ke telinga masyarakat. Levi kemudian menjalani hari-harinya di dalam menara seorang diri, seperti makan, menulis, mengecek pemancar, dan melaporkan tugasnya selama 30 hari sekali. Setelah membuat laporan, Levi berniat membaca buku yang tersedia di rak. Tapi Levi justru tidak sengaja menemukan pesan kutipan di tembok dari penjaga-penjaga sebelumnya, termasuk JD. Dan orang pertama yang menjaga tempat ini adalah Kapten Shaw. Pada suatu hari, ketika Levi memetik sayuran, ia dikejutkan dengan suara gergaji mesin yang berasal dari menara seberang. Dan saat dilihat melalui teropong, Levi mendapati bahwa penjaga di seberang sana bukanlah pria, melainkan seorang gadis yang ternyata adalah Brasa. Di malam harinya, Levi mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Tapi kali ini ia terlalu ngerajuk yang membuat telapak kakinya terluka akibat ngencot gelas. Saat Levi membersihkan lukanya, ia iseng melihat menara seberang dan menemukan kalau Brasa sama seperti dirinya, yaitu sama-sama kesepian. Di malam-malam berikutnya, Brasa merayakan hari ulang tahunnya seorang diri. Dan karena orang-orang sana jika ulang tahun bebas melakukan apa saja, Brasa pun iseng menembakkan pistolnya untuk mengkode Levi. Dan begitu Levi menggunakan teropongnya, barulah Brasa mengkontak Levi dengan cara menuliskan kata-kata melalui buku gambar. Levi yang juga sudah gabut total tentu saja langsung merespon Brasa. Dan setelah mengetahui hari ini adalah hari ulang tahunnya Brasa, Levi pun mengajak Brasa minum-minum dari jarak jauh. Gak cuma itu, Brasa juga menantang Levi untuk menunjukkan seberapa hebat Levi dalam menembak.
Awalnya Levi menolak untuk melakukannya, namun setelah Brasa memulai duluan, Levi pun menunjukkan keahliannya dan berhasil menembak botol tepat sasaran hanya menggunakan skop holo. Di saat itu juga, Brasa tiba-tiba melihat sesuatu yang merambat di tepi jurang Levi berada. Ia lalu mengkode Levi bahwa di bawahnya ada sesuatu. Dan benar saja, ketika diemat-emat, Levi menemukan sosok manusia penuh akar sedang memanjat ke arahnya. Levi pun langsung menembaki sosok tersebut sampai mengenai ranjau. Karena jumlahnya semakin banyak, Brasa pun membantu Levi dengan menembaki orang-orang hampa. Setelah orang-orang hampa atau holomen di wilayah Levi takde, Brasa tiba-tiba merasa ada sesuatu di bawah menaranya. Dan benar saja, seonggok orang hampa tiba-tiba merangkak ke arahnya. Levi maupun Brasa pun kemudian saling membantu untuk menjatuhkan orang-orang hampa tersebut. Sayangnya dalam serangan itu, Brasa terluka akibat ledakan ranjau. Meskipun begitu, keduanya terus melawan orang-orang hampa sampai akhirnya tidak ada lagi yang berani memanjatnya. Keesokan harinya, saat Levi sedang mengganti ranjau-ranjau yang tadi malam meledak, tiba-tiba sebuah pesawat drone keluar dari dalam jurang. Hal ini pun membuat Levi bingung karena drone itu sama sekali tidak dianggap ancaman oleh sistem pertahanan menara. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Brasa maupun Levi tanpa henti menjalin komunikasi. Meskipun jarak memisahkan mereka, tetapi keduanya terlihat semakin dekat. Sampai akhirnya, pada tanggal 14 Februari, Levi mendapati kalau Brasa sedang menangis sambil memandangi foto ayahnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada tanggal tersebut, ayah Brasa melakukan bundir. Melihat Brasa butuh pelukan dan mengingat dirinya sudah tak lama tak cetet, Levi pun memutuskan untuk menyeberangi jurang. Ia kemudian mempersiapkan segala bahan-bahan untuk menyeberang seperti pengait yang terbuat dari RPG dan juga kabel panjang. Aksi Levi pun menarik perhatian Brasa dan membuat Brasa merasa senang karena Levi bukanlah pria yang cupu. Levi kemudian menembakkan RPG-nya ke arah menara Brasa dan berhasil nyangkut di pohon karsem. Setelah kabel yang terhubung ke Brasa terikat kencang, Levi mengambil beberapa bunga untuk Brasa. Setelah itu ia mulai menyeberangi jurang dan akhirnya keduanya pun saling tatap muka untuk pertama kalinya. Singkat cerita, keduanya kemudian makan malam bersama sambil mengobrol tentang kehidupan mereka masing-masing sebelum berada di sini. Selesai makan, keduanya lalu lanjut menari balet bersama. Dan di momen inilah keduanya Setelah itu, keduanya lalu lanjut mengobrol di mana Levi ternyata memiliki hobi lain, yaitu membuat puisi, dan kebetulan Levi sudah membuatkan puisi untuk Brasa. Meskipun Levi enggan memberitahu isi puisi tersebut, tetapi ia mau memberitahu judul puisinya, yaitu Dia Meruntuhkan Malam. Keesokan harinya, Levi kemudian kembali ke menaranya untuk menjalankan tugas harian. Sebelum menyeberang, Levi mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Brasa. Ketika Levi mulai menyeberang, tiba-tiba ada salah satu orang hampa yang sedang memanjat tebing, di mana orang hampa itu tidak sengaja meledakkan ranjau yang mengibatkan tali penyeberang putus dan membuat Levi terjatuh ke jurang. Melihat hal itu, Brasa pun nekat terjun ke jurang untuk menyelamatkan Levi. Namun, karena Brasa tidak tahu medan di daratan jurang, ia pun mendarat di sungai dan membuat alat parameternya terjatuh. Sementara itu, Levi yang tersangkut di pohon kering langsung dikejutkan dengan sosok monster mirip kelabang yang ingin memakannya.
Untung saja Levi masih memiliki pistol dan berhasil membunuh monster tersebut. Tetapi begitu Levi terjatuh, ia terperangkap oleh getah pohon yang sangat kuat. Untungnya lagi sebelum Levi tersedot ke dalam, ia diselamatkan oleh Brasa. Setelah terbebas dari jeratan pohon kering, keduanya lagi-lagi tiba-tiba diserang oleh Holoman penunggang kuda. Dengan berbekal senapan yang mereka bawa, keduanya akhirnya berhasil membunuh beberapa Holoman tersebut. Di situ, Levi lalu sengaja mengecek tubuh salah satu Holoman dan mendapati bahwa Holoman berkuda ini adalah pasukan batalion yang dikirim ke sini pada tahun 40-an. Keduanya lalu berjalan ke arah sana sambil melihat-lihat area sekeliling yang penuh dengan tengkorak manusia yang termakan oleh tumbuhan. Gak cuma itu, kabut di wilayah ini juga sangat tebal dan berwarna, seperti warna ungu, merah, dan kuning. Dan yang paling membuat mereka terkejut, ternyata di tempat ini terdapat semacam pangkalan militer yang sudah dipenuhi tumbuhan merambat. Keduanya lalu masuk ke dalam gereja, yang di dalamnya terdapat tengkorak-tengkorak manusia. Di saat itu juga, tiba-tiba mereka diserang oleh puluhan laba-laba yang menggunakan tengkorak manusia sebagai cangkangnya. Gak cuma itu, mereka juga diserang oleh beberapa Holoman yang muncul dari luar gereja. Namun, karena musuh terlalu banyak, Brasa dan Levi pun melarikan diri ke dalam bunker. Di dalam bunker itu, keduanya menemukan laboratorium yang sudah lama ditinggalkan. Setelah genset lab dinyalakan, keduanya menyetel rekaman seorang ilmuwan yang dibuat pada tahun 40-an. Di mana dalam rekaman itu, si ilmuwan memberitahu bahwa selagi Robert Oppenheimer membuat bom atom, Amerika dan negara timur memerintahkan ilmuwan untuk membuat bom atom biokimia yang daya ledak serta efeknya jauh lebih mengerikan dari bom atom milik Oppenheimer. Namun, 6 hari setelah bom itu jadi, gempa bumi berskala 8,1 Richter melanda tempat ini. Akibatnya, lab milik mereka pun rusak parah dan melepaskan gas-gas beracun, di mana gas itu membuat udara di dalam jurang ini tercampur sehingga DNA manusia, serangga, dan tanaman menjadi satu. Itulah mengapa Holoman terbentuk dari kombinasi manusia, tumbuhan, dan serangga. Begitu pula dengan tumbuhan yang terbentuk dari kombinasi manusia serta serangga dan juga hewan. Dan yang terpenting, proses perubahan ini akan mulai terlihat setelah 5 hari terinfeksi. Setelah melihat rekaman itu, Levi dan Brasa menemukan komputer yang dibuat dari tahun 2000-an. Dan saat dibuka, ternyata komputer ini bukan dari militer, melainkan sebuah perusahaan biokimia bernama Drug-Lake. Dari situlah Levi berpendapat bahwa ia dan Brasa bukan bekerja untuk militer, melainkan untuk perusahaan. Di mana perusahaan ini sengaja tidak melenyapkan tempat ini, melainkan mengambil zat-zat sampel di tempat ini untuk dikembangkan menjadi serum prajurit super. Selain itu, Levi juga menemukan protokol anjing liar yang ternyata adalah bom atom yang siap diletakkan kapan saja untuk menghancurkan tempat ini jika tempat ini sudah terbongkar oleh publik. Gak cuma itu, bom tersebut juga masih ada di tempat ini dan terselubung ke semua pemancar satelit. Yang artinya jika semua pemancar di tebing-tebing dihancurkan, maka protokol anjing liar juga otomatis akan aktif. Setelah mengetahui semuanya, keduanya memutuskan untuk keluar dari bunker. Tapi sebelum itu, keduanya saling menyadari jika dalam 5 hari lagi keduanya mulai merasakan gejala terinfeksi, maka mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan, yaitu bundir.
Setelah keluar dari bunker, tiba-tiba Brasa terkena jebakan. Ia pun diseret oleh Holoman, penunggang kuda, sedangkan Levi mengejarnya dari belakang. Namun karena laju si kuda terlalu cepat, Levi pun ketinggalan sangat jauh. Meskipun begitu, Levi berhasil menemukan titik henti si Holoman yang terletak di bawah pangkalan rudal. Sementara itu, Brasa disandra oleh Holoman di sebuah ruangan. Di sana Brasa nekat melawan Holoman dengan kemampuan bela dirinya. Namun sayang, karena Holoman terlalu kuat, Brasa pun dibuat kewalahan. Saat Brasa hendak dibunuh, tiba-tiba Levi datang dengan menembaki pria mengerikan tersebut. Setelah itu keduanya segera melarikan diri ke arah sana. Di tengah jalan, mereka dikejutkan dengan temuan sekumpulan mayat hidup yang sudah menyatu dengan tumbuhan merambat. Karena jalan satu-satunya harus melewati tengah-tengah tumbuhan merambat, keduanya pun terpaksa mengambil jalan tersebut. Tetapi ketika mereka hampir sampai, Brasa tak sengaja ngencot sikile salah satu mayat, sehingga semua mayat di tumbuhan itu pun mulai terbangun. Untung bejo, Brasa segera menembakkan granat ke arah mereka sehingga keduanya bisa melarikan diri dari jeratan tumbuhan mengerikan tersebut. Keduanya lalu pergi ke aula gedung di mana Levi menemukan mobil jeep tua yang memiliki daya derek sangat kuat. Levi pun memutuskan untuk menggunakan mobil tua ini sebagai alat untuk naik ke atas tebing. Keduanya lalu pergi dari pangkalan dan mulai mencari tali penyeberang yang terputus. Setelah ketemu, Brasa bertugas mengaitkan tali kabelnya ke mesin derek, sedangkan Levi melawan para Holoman yang mulai berdatangan. Setelah tali terpasang, keduanya langsung naik ke jeep yang mulai naik ke atas. Namun keduanya harus berhadapan dengan puluhan Holoman yang terus berdatangan. Ketika jeep sudah hampir dekat dengan ujung tebing, Levi dengan sengaja membocorkan tangki bensin cadangan yang kemudian diselumut geni untuk menjatuhkan para Holoman. Setelah itu, keduanya lanjut menjatuhkan mobilnya sehingga tidak ada lagi tali yang digunakan Holoman untuk naik. Setelah naik ke atas menara dan membersihkan luka-lukanya, Brasa mengajak Levi untuk kabur ke negara Prancis karena di sana ia menemukan tempat yang sangat aman untuk ditinggali. Namun Levi menolak karena ia berencana menghancurkan tempat ini agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Menyadari rencana Levi ada benarnya, Brasa pun setuju untuk membantu Levi. Singkat cerita, setelah Levi kembali ke menaranya, ia melapor tugasnya ke atasan, namun kali ini laporannya langsung terhubung ke Bartholomew yang sudah mengetahui kalau Levi dan Brasa turun ke dasar jurang. Karena tak ingin publik tahu tentang masalah ini, Bartholomew pun meminta Levi untuk membunuh Brasa. Levi mengiyakannya meskipun sebenarnya Levi punya rencana lain untuk membalas perbuatan Bartholomew. Consider it done. Menyadari Levi dan Brasa memiliki rencana lain, Bartholomew pun menghubungi pasukan khusus untuk mengawal dirinya ke menara tersebut. Keesokan harinya, Brasa maupun Levi mulai memasang bahan peledak di setiap alat pemancar satelit dengan niatan mengaktifkan protokol anjing liar. Begitu semua bom terpasang, tiba-tiba mereka melihat kedatangan Bartholomew menggunakan helikopter. Tak berpikir panjang, Brasa maupun Levi pun segera lari secepat mungkin. Sedangkan Bartholomew yang tak tahu di setiap pemancar ada bomnya malah mendarat di menara milik Levi. Bartholomew kemudian mengaktifkan drone pengintai yang dikeluarkan dari dalam jurang guna memburu Levi maupun Brasa. Namun karena keduanya memiliki keterampilan dalam menembak, drone-drone itu pun berhasil disingkirkan. Ketika Brasa dan Levi berada di lokasi 3,5 km dari menara berada,
keduanya langsung meledakkan bom itu dengan cara ditembak menggunakan senapan laras panjang. Ledakan itu pun langsung mengaktifkan protokol anjing liar yang bakal meledak dalam waktu 2 menit lagi. Mengetahui hal itu, Bartholomew pun meminta pasukannya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan begitu mereka lepas landas, bom atom yang ada di dalam jurang meledak selebeu. Meski helikopter mereka sudah terbang tinggi, namun ledakan yang dihasilkan sangatlah besar, sehingga helikopter hilang kendali dan berakhir jatuh ke dalam jurang. Sementara Levi yang mencoba kabur dari hembusan ledakan malah memilih terjun ke sungai yang sangat dalam. Alhasil ia pun berakhir tenggelam. Sedangkan Brasa memutuskan untuk mengurung diri di dalam goa selama 5 hari guna memastikan apakah dirinya terinfeksi radiasi. Namun setelah ditunggu sampai 6 hari, Brasa merasa baik-baik saja, yang artinya ia aman dari infeksi. Beberapa hari kemudian, Brasa tiba di sebuah wilayah di Prancis sambil menunggu kedatangan Levi. Namun sampai saat ini, Levi belum juga datang menemuinya. Dari situlah Brasa meyakini kalau Levi tidak selamat. Brasa lalu membuka puisi buatan Levi yang tentu saja membuat Brasa menangis. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Brasa kini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Prancis. Ketika Brasa sedang melayani, ia dikejutkan dengan sosok Levi yang ternyata belum mati. Alhasil kini keduanya pun bisa melanjutkan hidup bersama sampai tua nanti di kota ini. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Gorgi. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.